تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, jadi pertama begini, terkait dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan ya bahwa mereka adalah generasi terbaik di tengah umat ini. Abu Bakar telah menyebut nyanyian tadi, nyanyian dua jari, yaitu dua anak perempuan di rumah Aisyah, itu disebut oleh Abu Bakar sebagai apa? Mizmaratus syaitan, sebagai surulin syaitan. Baik, itu satu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dimaklumi dari sikap beliau ya terhadap orang-orang yang membuat perkara yang seperti ini, sampai oleh Ibnu Umar oleh Buraidah dikatakan, kalau kamu dulu di depan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kamu dilihat melakukan yang seperti itu, maka Umar akan memukulmu. Umar akan apa? Memukulmu. Iya. Adapun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka beliau berkata, semenjak saya masuk Islam, ya, beliau terangkan ya bahwa bagaimana nikmat yang terjadi pada beliau, yang Allah muliakan beliau, bahwa beliau ini selalu diberi anugerah oleh Allah dan tidak pernah beliau jatuh di dalam maksiat. Kata beliau, saya ada 10 hal yang selalu saya syukuri Allah. Yang pertama, saya adalah orang yang keempat masuk Islam. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah bernyanyi, bergina sama sekalipun. Tidak pernah saya bergina selama saya hidup. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya jangan heran ya, Utsman bin Affan itu beliau khatam Al-Quran setiap malam. Karena Al-Quran itu ringan sekali di lisan beliau radhiyallahu taala anhu. Iya. Ibnu Mas'ud sudah berlalu, beliau mengatakan bahwa gina adalah menumbuhkan kemunafikan di mana? Di dalam hati. Iya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ala la sami Allahu lakum, semoga Allah tidak kabulkan untuk kalian. Iya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ad-duffu haram wal ma'azifu haram, al-kubatu haram, al-mizmaru haram. Kata Ibnu Abbas, rubana haram, ma'azif, alat musik haram, al-kuba ini kayak gendangnya tapi dua sudutnya, itu adalah haram. Mizmar, seruling adalah haram. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr bin As, iya, juga menyebutkan hal yang sama ketika menyebutkan tafsir surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iya, maka beliau sebutkan di situ dari hal-hal yang telah Allah turunkan kebenaran untuk menyirnakan kebatilannya, yang dibatilkan termasuk sejumlah alat musik yang beliau sebutkan. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau masuk ke rumah dan melihat ada orang yang sedang menyanyi, ya, dan dia menggerakkan kepalanya dengan nyanyiannya, maka Aisyah berkata, syaitan, akhrijuhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, itu syaitan, keluarkan dia. Suruh usir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah pernah menulis kepada orang, tulisan menegurnya. Dia berkata, wa idharukal ma'azif wal mizmar bid'atun fil Islam. Dan engkau menampakkan alat-alat musik dan seruling, itu adalah bid'ah di dalam Islam. Bid'ah di dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita baca
dari ucapan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala banyak sekali. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Ibrahim An-Nakhai, Waki bin Al-Jarrah, Al-Fudail bin Iyad, kemudian Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil, Ad-Dhahhak bin Muzahim, Makhul Ad-Dimashqi, Sa'id ibn Al-Musayyab, Syuraih Al-Qadhi. Ini semuanya punya nas-nas ucapan tentang pengharaman musik dan alat-alat musik itu. Dari 4 madhab, dari imam 4 madhab. Abu Hanifah rahimahullah, itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi bahwa di madhab Imam Abu Hanifah, beliau sangat membenci al-gina, yakrahul gina. Kalimat karaha itu di kalangan mayoritas ulama terdahulu itu bermakna pengharaman. Padahal Abu Hanifah boleh minum nabit. Nabit ini buah yang direndam sampai dia memanis, kemudian sedikit memabukkan. Itu bagi Hanifah tidak ada masalah. Itu tidak dihitung sebagai apa? Khamar. Dan itu keliru beliau di situ, diselisihi oleh para imam yang lain. Beliau bolehkan itu, tapi untuk gina beliau apa? Mengharamkan, sangat mengharamkan. Bahkan seluruh ulama Kufah, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad ibn Salamah, Hammad Zaid, wa Ibrahim An-Nakhi, Asy-Sya'bi dan selainnya, tidak ada silang pendapat, mereka semua melarang. Dan juga tidak ada silang pendapat di tengah para ulama ahli Basrah tentang hal tersebut. Baik. Dan di buku orang-orang Hanafiyah, di kitab Al-Bidayah dan di syarahnya Al-Hidayah, dikatakan la tuqbal syahadatu may yughanni lin-nas al-irtikabi kabira. Tidak diterima persaksian orang yang menyanyi untuk manusia. Jadi kalau dia menyanyi untuk manusia, dia bersaksi, persaksiannya tidak diterima karena dia dianggap pelaku dosa besar. Dianggap pelaku dosa besar. Ini sebagian ucapan dari ulama Hanafiyah. Adapun dari ulama Malikiyah, Imam Malik rahimahullah ditanya tentang al-ghina, kata beliau inna ma yaf'aluhu indana al-fussaq. Sungguhnya yang melakukannya di sisi kami adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Iya. Dan Imam Malik kalau ditanya tentang hukum orang yang membeli budak perempuan, dia pandai menyanyi, kata Imam Malik, kembalikan budak itu. Bilang kepada pemiliknya, budakmu ada aibnya. Aibnya dia bisa menyanyi. Itu dianggap aib yang boleh dikembalikan barang menurut Imam Malik kalau apa? Kalau ada aib tersebut. Iya. Baik. Ini di mazhab Malikiyah ya, dan di buku-buku Malikiyah banyak pembahasan ini. Berikutnya di mazhab Syafi'iyah. Ini dari Imam Syafi'i langsung rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, innal ghina lahwun makruh yushbihul batil wal muhal. Sungguhnya ghina adalah kesia-siaan yang makruh. Makruh di sini maksudnya adalah hal yang diharamkan. Itu bahasa-bahasa dipakai ya oleh ulama terdahulu. Mirip kebatilan dan hal yang muhal, sia-sia, hal yang mustahil. Man istakthara minhu fahuwa safihun turaddu syahadatuhu. Siapa yang banyak melakukannya maka dia adalah orang yang dungu. Kata Imam Syafi'i, ditolak persaksiannya. Ditolak persaksiannya. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, taraktu fil Iraqi syai'an yuqalu lahu at-takbir ahdathahu az-zanadiqah yasudduna bihin nas anil Quran. Saya tinggalkan di Irak ada sesuatu yang namanya takbir. Takbir ini subhanallah ya. Takbir ini itu bacaan-bacaan syair yang dinyanyikan, syair yang mengandung makna bagus, zuhud dari dunia dan seterusnya. Itu, tapi orang yang hadir masuk itu dipukulkan sesuatu, alat-alat musik yang memperdengarkannya. Itu yang masih diwarisi sampai sekarang oleh orang-orang sufi. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, diadakan oleh siapa? Orang-orang zindiq, kaum munafikin yang mengadakannya. Ingin menahan manusia, menghalangi manusia dari Al-Quran. Ya kalau dia bilang sama umat Islam, jangan kamu dengar Al-Quran, ada yang menaati atau tidak? Tidak ada yang mau dengar. Tapi kalau diajak di hal tersebut, secara tidak langsung dia akan apa? Meninggalkan Al-Quran.
Langsung paham Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala akan hal tersebut. Iya. Baik. Jadi itu ucapan dari Imam Asy-Syafi'i. Dan di berbagai pembahasan di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i itu terangkan di bab wasiat, di bab tentang merusak dari alat-alat musik, apakah dia ada ganti atau tidak dan seterusnya. Itu ada pembahasan-pembahasan yang menunjukkan bahwa itu adalah hal yang diharamkan di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Iya. Kemudian di kalangan orang-orang Hanabilah, Imam Ahmad berkata, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi la yu'jibuni. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di hati. Saya tidak menyenangi hal tersebut. Kemudian beliau ditanya tentang gendang. Kata beliau, in qadarta ala kasrihi faksirhu wa illa fakhruj. Kalau kamu mampu untuk memecahkan gendang itu, pecahkan. Kalau tidak, tinggalkan saja. Kamu pergi meninggalkan hal tersebut. Baik. Dan ini disebut ya di buku-buku ulama Hanabilah, banyak sekali dari makna tersebut. Kemudian terakhir di sini saya akan, setelah selesai Imam 4 ya, jangan lagi ada yang berkata ini tidak ada pembahasan dari Imam 4. Ada di buku mereka dan ada di buku para ulama besar dari murid-murid Imam 4 di dalam hal tersebut. Iya.